Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kembali kita bahas tentang fisika dasar. Hari ini kita pada pokok bahasan hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton menyatakan gaya aksi dan reaksi yang ditimbulkan oleh interaksi dua benda memiliki besar yang sama dan arahnya segaris berlawanan. Hukum ini dikenal sebagai hukum aksi-reaksi. Gaya aksi dan reaksi selalu berpasangan. Artinya, apabila ada benda melakukan gaya aksi, maka benda lain akan timbul gaya reaksi. Jadi sekali lagi, gaya aksi dan reaksi ini bekerja pada dua benda. Oke. Untuk memahami gaya aksi dan reaksi, perhatikan contoh peristiwa berikut. Contoh peristiwa gaya aksi dan reaksi. Misalkan ini ada tembok. Orang mendorong dinding atau tembok. Nah, ketika orang ini mendorong, maka gaya dorong dari tangan orang ini dinamakan gaya aksi, disimbolkan F aksi. Kalau tembok tidak roboh, berarti tembok itu mengeluarkan gaya reaksi. Ini adalah reaksi dari tembok. Jadi besarnya, kalau ini 100 Newton, tembok juga menahan 100 Newton. Kalau tembok tidak mampu menahan 100 Newton, maka tembok ini akan jebol. Oke, dalam keadaan seimbang, F aksi mesti besarnya sama dengan F reaksi. Jadi sekali lagi, aksi dari tangan orang ini mendorong, reaksinya adalah gaya tahan tembok. Besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Oke, kita lanjut. Gaya dorong dari tangan orang dinamakan gaya aksi atau disimbolkan F aksi. Gaya penahan dari dinding dinamakan gaya reaksi, disimbolkan F reaksi. Apabila dinding tidak roboh dan orang itu tidak terpental, maka berlaku F aksi sama dengan min F reaksi. Tanda min ini menunjukkan arah yang berlawanan. Bukan besar kecilnya, tapi arah yang berlawanan. Oke. Tanda min menunjukkan arah berlawanan. Kita sekarang lihat pada contoh berikutnya, yaitu benda digantung. Jadi ini ada benda digantung dengan tali, di sini ada paku, ini papan. Benda mempunyai berat W. Tali menarik paku ke bawah akibat beban berat dari benda yang digantung. Tali menarik paku ke bawah. Ini adalah gaya aksi. Paku ditarik oleh tali ke bawah. Aksinya ini, gaya aksinya. Gaya tarik dari tali terhadap paku bertindak sebagai gaya aksi. Sebaliknya, paku menahan ke atas. Gaya penahan dari paku bertindak sebagai gaya aksi. Jadi paku mempertahankan ke atas. Ini sebagai gaya reaksi. Sekarang bagaimana? W. Ini pasangannya di mana ini? Menurut hukum gravitasi Newton, bahwa di alam semesta semua benda saling tarik-menarik. Berat benda yang disimbolkan W, berat benda W timbul akibat gaya tarik bumi terhadap benda itu. Sebaliknya, benda juga melakukan gaya tarik terhadap bumi. Gaya tarik benda terhadap bumi disimbolkan W aksen. Jadi gaya tarik benda terhadap bumi disimbolkan W aksen.
yang letak titik tangkapnya di pusat bumi. Maksudnya gimana ini? Jadi sekali lagi, menurut Newton, hukum gravitasi, semua benda akan saling tarik-menarik. Kalau benda di muka bumi ini ditarik bumi ke bawah, maka benda ini pun juga menarik bumi ke atas. Setelah gaya tarik benda ke bumi dinamakan W aksen. Mudah-mudahan dapat Anda bayangkan ini. Jadi ini menggunakan apa? Pemahaman anak ya. Jadi Anda harus paham. Oke. Jadi W berat benda dan W aksen merupakan pasangan aksi reaksi. Jadi kalau ditanya, mana nih pasangannya? Ada di pusat bumi, yaitu W aksen. Oke, kita lanjut. Sekarang misalkan ada benda pada bidang datar. Misalkan ini ada meja, di sini ada vas bunga, misalkan. Akibat berat benda, maka permukaan meja akan dapat gaya tekan ke bawah. Gaya tekan ke bawah yang di dalam permukaan meja dinamakan gaya aksi. Ini gaya aksi. Dari mana? Karena ini punya berat, maka dia akan menekan permukaan meja ke bawah, dinamakan aksi. Sebaliknya, permukaan meja menahan dengan gaya ke atas. Gaya penahan ke atas dari permukaan meja dinamakan gaya reaksi. Jadi meja akan mempertahankan ke atas yang dinamakan gaya reaksi. Jadi aksi reaksi ini harus imbang. Apabila aksinya lebih besar, maka benda akan meja ini akan lebih jebol kalau ini tidak kuat menahan. Apa ada Pak gaya aksinya yang lebih besar, reaksinya kecil? Ini tadi, kalau ini lebih besar, maka akan jebol. Apa ada sekarang? Reaksi lebih besar daripada aksi? Ada. Contohnya kalau orang pesenam itu yang pakai kasur elastik itu, kalau dia jatuh ke situ, dia akan dipentalkan. Itu berarti reaksi lebih besar daripada aksinya. Oke ya, kita lanjut. Selanjutnya dalam perhitungan gerak gaya, reaksi dan reaksi, permukaan meja atau bidang datar bekerja sebagai gaya normal. Jadi nanti reaksi ini yang dinamakan gaya normal. Oke, tugas 8. Sebongkah batu digantung dengan tali pada balok kayu. Lihat gambar. Pada balok kayu terdapat paku atau untuk mengikat tali. Berat batu besarnya W dan tegangan tali sebesar T. Ini W, di sini T. Ada T1, di sini ada T2, ada T3, ini semuanya adalah tegangan tali. Ada T4, ada T5. T5 bekerja pada paku ini. Manakah dari gambar di samping merupakan pasangan gaya aksi dan reaksi? Dan sebutkan alasannya. Jadi Anda tinggal milih, oh T1 pasangan T2, terserah Anda. Yang penting Anda tahu yang mana dari gaya-gaya ini yang merupakan pasangan aksi-reaksi. Anda harus tahu apa sebabnya, misalkan T3 dengan T2 adalah aksi-reaksi. Apa sebabnya kalau T2 dan T3? Ini Anda harus menyebutkan alasannya. Sekali lagi, catatannya bahwa aksi reaksi bekerja antar dua benda. Jangan lupa itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.